Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran akuntansi keuangan. Pada seksi kali ini kita akan membahas mengenai materi kas di bank. Ketika kita memasuki materi ini, maka kita akan mempelajari cara menyusun laporan rekonsiliasi bank. Jadi, apa laporan rekonsiliasi bank itu? Oke, ketika suatu perusahaan menyimpan kas mereka di bank, maka catatan mengenai saldo kas akan ada yang menurut perusahaan dan juga ada yang menurut bank. Dari sini, total saldo kas menurut perusahaan dan bank bisa saja berbeda. Mengapa bisa demikian? Karena apabila kita menyimpan uang kita di bank, maka otomatis kita harus membayar yang namanya biaya administrasi bank. Biaya ini akan otomatis memotong saldo kita di bank, sehingga apabila saldo kas kita di bank telah dipotong biaya administrasi, maka total saldo kas menurut perusahaan dan bank akan berbeda. Sebagai contoh, ketika perusahaan menyimpan uangnya di bank senilai 1 juta, perusahaan akan mencatat bahwa perusahaan memiliki kas yang disimpan di bank senilai 1 juta. Akan tetapi, catatan bank bisa saja berbeda karena ketika sudah disimpan di bank, maka akan dipotong biaya administrasi per bulannya. Misalkan biaya administrasi tersebut adalah 5.000 per bulan, maka bank akan mencatat kas perusahaan senilai 995.000 karena telah dipotong biaya administrasi. Dengan adanya perbedaan pencatatan menurut perusahaan dan bank tersebut, maka perusahaan harus bisa mencari saldo kas yang sebenarnya dengan cara menyusun laporan rekonsiliasi bank. Perlu diketahui bahwa hal-hal yang memengaruhi adanya perbedaan catatan tersebut tidak hanya dari biaya administrasi bank. Berikut adalah hal-hal yang dapat memengaruhi adanya perbedaan catatan saldo kas menurut perusahaan dan catatan menurut bank. Meskipun telah dipetakan berdasarkan pengaruhnya terhadap saldo bank seperti ini, akan lebih baik apabila mengerjakan tetap memperhatikan benar-benar transaksi yang terjadi. Untuk itu, apabila misalkan menemukan transaksi mengenai pendapatan jasa giro, diharapkan tidak langsung mengasumsikan bahwa pendapatan jasa giro tersebut akan menambah saldo kas menurut catatan perusahaan. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas beberapa contoh transaksi dan menyusunnya ke dalam laporan rekonsiliasi bank. Pertama, dalam laporan rekonsiliasi bank ini, diketahui bahwa saldo kas menurut bank adalah Rp207.000, sedangkan saldo kas menurut perusahaan adalah Rp185.500. Dari selisih tersebut, perusahaan harus mencari tahu hal-hal yang menyebabkan perbedaan saldo kas tersebut dengan cara menyusun laporan rekonsiliasi bank. Untuk menyusunnya, kita perhatikan transaksi-transaksi PT Martech berikut. Transaksi pertama adalah terdapatnya biaya administrasi bank di bulan November sebanyak Rp2.800 yang muncul di rekening koran bank dan belum dicatat oleh perusahaan karena total debitnya belum sampai. Dari transaksi tersebut diketahui bahwa terdapat biaya administrasi bank yang mengurangi saldo kas perusahaan di bank. Namun, karena bank belum memberitahu perusahaan bahwa terdapat pengurangan saldo kas di bank, maka kita harus menyesuaikannya. Saldo kas perusahaan seharusnya memang sudah berkurang untuk biaya administrasi. Akan tetapi pengurangan tersebut belum tercatat di catatan perusahaan, sehingga sekarang perusahaan harus mencatat pengurangan tersebut dengan cara mengurangi saldo kas perusahaan. Mengurangi saldo kas menurut perusahaan. Transaksi kedua adalah terdapatnya 5 lembar cek dengan total Rp40.750 yang telah dibayarkan kepada para pemasok atau supplier untuk melunasi utang yang ternyata belum diuangkan. Cek yang telah diterbitkan tetapi belum diuangkan ini disebut dengan cek beredar. Maksud dari transaksi ini adalah perusahaan membeli barang dari supplier, akan tetapi perusahaan membayar dengan menggunakan sebuah cek. Namun, supplier tersebut belum mencairkan uang dari cek tersebut di bank, sehingga perusahaan merasa telah mengeluarkan uang padahal sebenarnya uang tersebut belum berkurang.
Jadi perusahaan telah mencatat pengeluaran kas sedangkan bank belum mencatat karena supplier belum mengambil uangnya di bank. Dengan demikian, transaksi cek beredar ini akan mengurangi saldo kas menurut bank senilai 40.750. Transaksi ketiga yaitu terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan PT Ayu yang berjumlah 15.000, tapi ternyata salah dibukukan oleh pihak bank ke dalam rekening PT Martech. Dalam kasus ini, kita menjumpai contoh kesalahan yang dilakukan oleh bank. Cek yang seharusnya mengurangi saldo PT Ayu, tetapi malah mengurangi saldo perusahaan PT kita, yaitu PT Martech. Sehingga, bank harus mengembalikan kas kita senilai cek yang ditarik, yaitu 15.000. Dalam laporan rekonsiliasi bank, kasus ini akan menambah saldo kas menurut bank karena bank mengembalikan saldo PT Martech yang berkurang dikarenakan kesalahan bank. Contoh transaksi keempat yaitu terdapat kiriman uang dari langganan melalui bank transfer yang berjumlah 3.950 dalam rangka pelunasan utang tapi belum dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Kasus ini hampir mirip ya dengan transaksi pertama, yakni bank telah mencatat transaksi, tetapi perusahaan belum mengetahui mengenai adanya transaksi tersebut. Namun bedanya dalam kasus ini terdapat pelanggan yang mentransfer uang sejumlah sekian sehingga akan menambah saldo kas menurut perusahaan karena bank telah mencatat penambahan saldo sedangkan perusahaan belum mencatat. Transaksi terakhir adalah terdapatnya cek dengan nomor SR 5220 dengan jumlah sebesar Rp70.550 dan dicatat dalam pembukuan PT Martech dengan jumlah Rp65.150. Kasus ini adalah kasus kesalahan oleh perusahaan. Cek yang diterbitkan adalah berjumlah Rp70.550, akan tetapi perusahaan mencatatnya senilai Rp65.150. Dengan kata lain, seharusnya perusahaan membayar dengan nominal sejumlah yang tercatat dalam cek. Tetapi, perusahaan malah mencatat pengeluaran tersebut lebih kecil dari seharusnya. Dengan demikian, perusahaan harus mencatat pengurangan lagi senilai 5.400 agar catatan pengeluaran yang semulanya tercatat lebih kecil yaitu 65.150 menjadi yang sebenarnya menjadi yang seharusnya yaitu 70.550. Setelah proses koreksi, dalam laporan rekonsiliasi bank harus menjumlahkan saldo menurut bank dan saldo menurut perusahaan berdasarkan koleksi yang telah dilakukan. Dalam contoh ini ditemukan bahwa saldo yang benar adalah Rp181.250. Dengan demikian tersusunlah sudah laporan rekonsiliasi bank. Laporan rekonsiliasi bank ini umumnya disusun 1 bulan sekali tergantung pada waktu diturunkannya laporan saldo kas menurut bank. Jadi bank nanti akan memberi perusahaan laporan saldo kas menurut bank. Format dari laporan rekonsiliasi bank pun bermacam-macam. Akuntan dapat memilih format yang lebih nyaman digunakan. Terima kasih.